Shalom, Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Petukangan, House of Hope. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, maupun diakonia, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara saat ini. Bukti transfer mohon difoto dan dapat dikirimkan nomor hotline GBI House of Hope di nomor 0822 9900 8683. Akhir kata, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari,
Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era perjanjian baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dasar di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kita percaya Tuhan tetap menguatkan kita, meneguhkan kita hingga pada akhir bulan ini. Kita percaya bulan depan menjadi akhir bulan di tahun ini dan Tuhan tetap menyertai kita. Banyak perkara yang kita alami sepanjang tahun ini, tapi hingga hari ini Tuhan terus
hidup di dalam kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, bukanlah karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami ya Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang kami pegang, penyertaan Tuhan terus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya itulah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpuji nama Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kita mau memuji Tuhan saat ini. Kita mau nyatakan Tuhan kita besar. Haleluya. Layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Menunjukkan kasih-Nya pada kita, Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Allah kita yang besar, yang layak dipuji dan disembah, katakan. Oh haleluya. Yeah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan terpuji Tuhan. Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Syanda labaya lanasye. Haleluya. 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 Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang kuasa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami layak bersyukur. Kami layak menaikkan pujian di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Syahlavaya Syanda Kaya Labaya Lanashe. Oh haleluya Syanda Kaya Labaya Labaya Laba. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Syanda Kaya Baya Lana Syanda Sikia Labaya Lanashe.
Haleluya, syanda kalabayalana syanda kayalabayalana syanda bayalama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang
Haleluya Yesus, haleluya ya Bapa ya lana syada kaya ba. Haleluya syanda kaya la baya la baya la syeda. Haleluya jisada bakana ya nasada kana maya nana seda baya la nasa. Haleluya syanda kaya la baya la nasa. Kami menghormati Engkau ya Tuhan.
Haleluya, syanda kaya labaya lana syada bayana sa. Haleluya, syanda kaya lana bayana sidia bayana. Haleluya, bayana syanda kaya labaya la Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian. Oh haleluya
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas berkat perkenaan Tuhan yang masih mengasihi kami, yang masih memberikan kepada kami kesempatan pada hari kemenangan ini ya Bapa. Kami anak-anakmu GBI Petukangan akan mengadakan ibadah online. Bapa Surgawi, biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri memberkati dan mengurapi ibadah kami ya Bapa, agar ibadah kami benar-benar layak di hadapan-Mu dengan puji-pujian, penyembahan yang kami lakukan ya Tuhan. Engkau dimuliakan di tengah-tengah dunia ini, dan kami penuh dengan sukacita. Terlebih-lebih ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, pada firman-Mu ada keselamatan dalam firman-Mu, ada jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Dan di dalam firman-Mu ya Tuhan, kami akan menerima bahagia surgawi yang selalu menyertai, melindungi hidup kami ya Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus, kuasa ilahi yang dari Bapa surgawi, akan memenuhi kami dengan hadirat-Mu di tempat kami masing-masing. Dan biarlah ya Bapa, Roh-Mu yang kudus juga menyucikan setiap hati kami, agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana firman-Mu yang kami terima akan disemaikan, tumbuh, berbuah dalam iman hidup kami pribadi lepas pribadi. Suci kuduskanlah kami ya Bapa, urapilah semua anak-anak-Mu. Urapilah semua kami yang mendengarkannya, urapilah firman-Mu ini juga, agar kemuliaan-Mu lebih nyata lagi di dalam hidup kami. Dan kami selalu bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu pada saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami datang bersyukur kepadamu.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari yang berbahagia ini akan diambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal salibnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua saudara-saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang ke-24 ini saya membawa tema buat kita pada pagi hari ini, yaitu mendahulukan Tuhan. Sekali lagi, mendahulukan Tuhan. Secara singkat kita dapat mengertikan saudara-saudara, mengendalikan Tuhan berarti menomorsatukan kepentingan Tuhan di atas kepentingan segalanya, ataupun menempatkan kehendak Allah di atas dari segalanya. Mendahulukan Tuhan berarti juga memprioritaskan kehendak Allah di atas segala kehendak-kehendak yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita tahu saudara-saudara, prinsip prioritas ini sangat penting. Dalam diri kita prioritas pasti menghasilkan fasilitas. Jika prioritas kita adalah Tuhan, maka fasilitas yang Tuhan beri kepada setiap orang yang memprioritaskan Tuhan, fasilitas untuk bertemu muka dengan muka antara kita dengan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, inilah pertama kalinya Yesus memberitakan bahwa dirinya akan menderita. Bahkan dia memberitahukan saudara-saudara, kesengsaraan sudah dekat di dalam hidupnya, dan bahkan ia akan mati di kayu salib. Ketika Petrus mendengar hal itu, ia tidak rela dan berusaha untuk menghalanginya. Karena Petrus sangat mencintai
Petrus sangat mengasihi Yesus gurunya tersebut. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, justru Yesus menegur. Yesus menghardik Petrus. Kenapa? Persoalannya memang Petrus mengasihi Tuhan. Tetapi ia belum mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan Petrus masih mementingkan apa yang dipikirkan sendiri untuk kepentingan dirinya. Inilah salah satu kelemahan Petrus pada saat itu, saudara-saudara. Dia terkenal orang yang dekat dengan Yesus, pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Ia mengatakan dia akan berani mati sekalipun demi Yesus. Tetapi kenyataannya pada saat itu, saudara-saudara, dia belum mendahulukan Tuhan, kepentingan Tuhan. Hanya dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali kita mengatakan kalau kita sangat mengasihi Tuhan, tetapi tidak mendahulukan di dalam segala tingkah laku perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini. Harus kita pahami, saudara-saudara, bahwa hidup Kristen yang sejati itu adalah hidup yang selalu mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Memprioritaskan Tuhan lebih dari keperluan prioritas yang lain. Nah, saudara-saudara, saat ini kita akan belajar dari Alkitab. Mengapa kita perlu mendahulukan Tuhan dalam segala perkara? Mengapa kita perlu mendahulukan Tuhan dalam segala perkara? Ada 4 indikator yang dapat menjadi renungan kita, saudara-saudara. Yang pertama, karena mendahulukan Tuhan adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang murid. Ingat, saudara-saudara, menjadi seorang murid tidaklah gampang. Menjadi seorang murid, orang tersebut harus berani dan mau bayar harga. Kita kembali baca ayat 24 tadi, saudara-saudara. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Yesus. Pekerjaan yang paling sulit, salah satu yang kita hadapi di dalam hidup ini adalah menyangkal diri. Kita harus berani dan mampu menyangkal diri kita, saudara-saudara. Menyangkal kehendak kita, menyangkal ego kita, kepentingan diri kita. Bahkan kita harus berani memikul salib. Memikul segala penderitaan-penderitaan yang akan kita hadapi. Karena kita
ingin menjadi murid Yesus, kita harus mengikut Yesus. Artinya saudara-saudara, kita harus meninggalkan keberadaan kita, meninggalkan apa yang ada di dalam hidup kita, dan kita harus menanggalkan semuanya kepentingan kita untuk kepentingan Yesus. Itulah namanya seorang murid. Seorang murid harus berani bayar harga, saudara-saudara. Kita lihat murid-murid Yesus bersedia meninggalkan keperluannya, meninggalkan keluarganya. Dia mau menyertai Yesus. Kemana Yesus pergi, dia ikut. Ia mau memberitakan Injil, saudara-saudara. Karena salah satu tugas daripada murid adalah memberitakan Injil, memberitakan kebenaran dari Allah Bapa, membawa kabar kesukaan kepada setiap orang. Apapun tantangannya, saudara-saudara, sebagai murid dia harus berani menerjang badai kehidupan demi untuk melakukan, memberitakan Injil. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang murid, kita harus mau belajar serta rela dibentuk oleh Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita harus mau diproses, diasah, dididik, dituntun, dibentuk, agar kita benar-benar layak sebagai seseorang murid. Dan itulah harga yang harus dibayar oleh kita kalau kita sendiri mau rela menjadi murid. Harus rela dibentuk, rela diproses. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, dengan mendahulukan Tuhan, kita akan melihat janji-janji Allah tergenapi. Di dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Ini adalah ayat atau perintah Tuhan yang luar biasa. Memang sepatutnya saudara-saudara, jika kita ingin menjadi murid, dengan mendahulukan Tuhan, kita akan melihat janji-janji Allah tergenapi seperti dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33 tadi, saudara-saudara. Sebagai ilustrasi kita lihat, bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun dengan segala suka duka yang dia alami, penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi di saat bangsa Israel mendahulukan Tuhan, seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka bangsa Israel akan mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang melampaui segala akal. Dan itu semuanya dinyatakan bagi bangsa Israel. Demikian juga kita lihat bagaimana Daniel dan ketiga temannya mereka berempat adalah orang-orang muda yang luar biasa.
Orang-orang yang setia dan taat mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan atas hidupnya di saat dia harus mengalami cobaan yang luar biasa. Saudara-saudara, hal ini juga berlaku buat kita pada saat ini, saudara-saudara. Kita percaya jika kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mengendapi janji-janjinya, digenapi di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, janji Tuhan adalah pilar-pilar iman yang tidak dapat tergoyahkan oleh kuasa apapun, yang akan menopang hidup kita, yang menjadikan mujizat-mujizat Allah, yang memberikan pertolongannya yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Kita tahu, saudara-saudara, jika kita mendahulukan Tuhan, kita akan melihat janji-janji Allah tergenapi. Walau pandemi masih ada, masih banyak masyarakat kita yang terpapar oleh virus corona. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan, mendatangi Tuhan, mendekatkan kepada Tuhan, meminta, memohon, menyerahkan diri kepada Tuhan, kita percaya pertolongan Tuhan tidak akan putus. Pertolongan Tuhan akan tetap hadir untuk melindungi, membentengi kita dari segala sakit penyakit, dari segala virus, bahkan dari segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis yang dalam situasi sulit seperti yang kita hadapi saat ini berusaha menggoda agar kita jatuh di dalam ketidaksetiaan, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, karena dengan mendahulukan Tuhan, hidup kita akan berubah. Mari kita baca Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Efesus 2 ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Firman Allah mengatakan bahwa dahulu kita jauh daripada Yesus, jauh daripada Bapa di surga, jauh daripada yang Maha Kuasa. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dirubah. Kita mendapatkan suatu perubahan yang baru. Kita bukan lagi yang jauh, tapi sudah dekat. Kita sudah dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Kita sudah dipersatukan oleh Yesus. Kedua belah pihak telah menjadi satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
perubahan hakiki yang akan kita terima, yang terjadi di dalam hidup kita, hanyalah oleh karena kuasa Tuhan. Karena kita mendahulukan Tuhan, hidup kita akan berubah, saudara-saudara. Kita tahu berdasarkan firman Tuhan, yang berkuasa merubah hidup kita hanyalah Tuhan, karena memang kita adalah ciptaannya. Kita hanyalah bejana yang siap dibentuk, dirubah oleh Tuhan kalau kita menyerahkan diri kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus berubah dari penista orang Kristen, pembunuh orang Kristen, dari yang berkarakter sadis kejam, tidak peduli akan kehidupan nyawa manusia pada saat itu. Tetapi setelah Yesus menampakkan diri kepadanya, setelah Yesus berkuasa atas hidupnya, Paulus berubah. Bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Aku akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus berubah dari orang yang tidak mengenal Injil menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Saudara-saudara, kita juga sudah saatnya di akhir zaman ini, kita harus berubah perilaku kita, saudara-saudara. Kita harus berubah di dalam menghadapi situasi yang sulit. Oleh karena masa pandemi yang masih berlaku sampai saat ini, saudara-saudara. Perilaku kita harus berubah. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Kita harus menjadi orang Kristen yang taat, yang setia menjalankan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Kita harus berubah, saudara-saudara. Cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara melakukan yang terbaik buat kita harus berubah di masa pandemi yang masih ada ini. Dalam PSBB yang diberlakukan sampai saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara, perilaku kita harus menjadi terbiasa dengan perilaku yang benar-benar taat dan setia kepada keadaan, kebiasaan normal baru yang diberikan oleh pemerintah. Karena kita sadar pemerintah kita juga adalah menerima berkat, menerima hikmat yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, perubahan hidup dari yang kurang benar menjadi benar, dari yang benar menjadi sempurna, itulah yang harus kita adakan. Itulah yang harus terjadi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Terima kasih, saudara-saudara. Terima kasih kita katakan kepada Roh Kudus, karena kita tahu Roh Kudus adalah pembaharu yang selalu menuntun kita ke dalam kebenaran yang sejati, pembaharuan yang benar yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Memang dalam akhir zaman ini, saudara-saudara, kita harus tetap
menantikan pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah orang Kristen pembaharu iman, pembaharu kehendak Allah di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan maupun di segala aspek kehidupan kita. Yang keempat, saudara-saudara, dengan mendahulukan Tuhan, kita akan memiliki hidup yang seimbang. Dalam Lukas 9 ayat 24 di sana dicatat, apalah artinya kita memiliki segala-galanya, namun hidup kita binasa. Ini artinya, saudara-saudara, orang yang mendahulukan Tuhanlah yang akan menerima berkat yang luar biasa, hidup seimbang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengkehendaki melalui firman-Nya agar setiap orang percaya memiliki hidup yang seimbang, saudara-saudara. Banyak di antara kita orang yang percaya, banyak di antara kita hamba-hamba Tuhan. Pada satu sisi dia benar-benar rajin beribadah. Pada sisi yang lain tetapi dia tidak mampu, tidak berani menyatakan kasih Tuhan yang sebenarnya. Setiap minggu dia rajin ke gereja, rajin mengikuti guru, rajin membaca firman, saudara-saudara. Tetapi bila melihat saudaranya yang sedang mendapat kesulitan, dia hanya berpangku tangan, tidak mau menunjukkan imannya yang sejati. Ini kita lihat di dalam simbol salib, saudara-saudara. Salib itu adalah kasih kepada Allah Bapa secara vertikal dan kasih kepada sesama manusia. Banyak orang mengaku di dalam imannya bahwa dia mencintai, mengasihi Tuhan dengan luar biasa, tetapi melupakan saudaranya yang sangat-sangat membutuhkan kasih. Itu adalah salib yang cacat. Hati-hati, saudara-saudara. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara. Pada satu pihak, kita benar-benar orang yang kelihatan sangat layak, sangat kudus. Tapi pada sisi yang lain, di belakang itu, kita adalah orang-orang yang sering melakukan yang tidak baik, melakukan yang tidak benar kepada Tuhan. Hati-hati, saudara-saudara. Kita harus ingat, hidup yang seimbang adalah hidup yang indah. Hidup yang seimbang adalah hidup yang diberkati Tuhan. Kita harus sebagai contoh, saudara-saudara, kita harus seimbang antara perut dengan mulut. Banyak orang Kristen yang tidak mampu menjaga mulut. Akhirnya mengalami penyakit yang luar biasa. Perutnya menjadi kegemukan. Kehidupan yang tidak seimbang ini antara rohani dan jasmani dalam hidup kita, ini harus dipertahankan. Harus ada keselarasan antara hidup jasmani dengan hidup rohani kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan itu pasti terjadi kalau Tuhan kita dahulukan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, hidup yang seimbang akan kita peroleh kalau kita mendahulukan Tuhan. Dan dengan mendahulukan Tuhan, kita juga akan memiliki perubahan yang esensial di dalam hidup kita.
saudara-saudara, dengan mendahulukan Tuhan, kita akan melihat janji-janji Allah tergenapi di dalam hidup kita melalui mukjizat-mukjizat, melalui pertolongan-pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dengan mendahulukan Tuhan, kita akan menjadi murid yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena mendahulukan Tuhan adalah syarat yang mutlak menjadi seorang pengikut dan murid Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa. Roh Kudus-Mu telah menuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengatakan, menganjurkan kepada kami agar kami mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya dengan mendahulukan Tuhanlah kami ini sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang percaya kepadamu ya Bapa, akan beroleh rahmat anugerah, berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami. Walaupun pada saat ini kami telah selesai mendengarkannya. Karena kami tahu, kami percaya, firman-Mu tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan bekerja di dalam hidup kami anak-anak-Mu, orang yang percaya kepadamu, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kekuatan, kemurahan Tuhan akan nyata di dalam hidup kami, dan kami akan menjadi berkat di dalam dunia ini. Bapa, kami juga tetap berdoa kepada bangsa dan negara kami, agar negara kami mampu untuk mempertahankan agar Indonesia tetap eksis. Walaupun pandemi masih ada di seluruh pelosok tanah air kami. Engkaulah memberkati, memberikan hikmat kepada pemerintahan kami yang di bawah pimpinan oleh Presiden kami Pak Jokowi, agar Pak Jokowi beserta dengan seluruh aparat negara, penyelenggara negara, bersatu padu, berpikir, berbuat, dan bertindak, mencari jalan keluar, solusi yang terbaik mengatasi pandemi yang ada di Indonesia, mengatasi segala dampak pandemi ini, baik di dalam krisis-krisis ekonomi, krisis-krisis sosial, krisis-krisis kesejahteraan. Bapak, biarlah pemerintahan kami mampu mengatasi pengadaan vaksin yang sudah dalam proses kesempurnaannya. Apapun permasalahan yang dihadapi di dalam mengadakan vaksin tersebut ya Tuhan, Tuhan tetap ikut campur tangan melalui pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa agar seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia tetap senantiasa taat dan setia menjalankan perintah Tuhan untuk mengembangkan tetap kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan seluruh gereja-gereja yang ada tidak akan pernah berhenti untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Seluruh orang yang percaya kepadamu, biarlah Engkau berkati ya Tuhan, agar melalui orang percaya yang menjadi partner pemerintah, orang percaya yang ada di Indonesia tetap taat dan setia
mengikuti seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya protokol kesehatan yang diakibatkan oleh krisis corona di Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan dalam waktu yang dekat. Indonesia adalah biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa, dan di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami, hidup Indonesia, hidup gereja kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.